Lillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala jenis puji kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah pada pagi subuh yang mulia ini kita masih diizinkan olehnya hadir pada tempat yang sangat-sangat mulia ini dalam rangka sama-sama kita berubudiyah kepadanya, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian Allah masih memilih kita salah seorang yang berada di salah satu taman-taman surganya yang ada di dunia, yang insya Allah mudah-mudahan jadi wasilah bagi kita mudah berada dalam surga Allah di akhirat nantinya. Selawat beriring salam tak pernah henti-hentinya kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai kepada ulama-ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, Imam Masjid Al-Kafah yang kita cintai ini, yang mulia dan yang dimuliakan Allah, para guru-guru kami, orang-orang tua kami yang istiqamah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'zim hormat kami kepada Ketua DKM Masjid, Ketua Yayasan beserta seluruh jajarannya. Istimewa penghormatan kami kepada seluruh para jamaah tamu Allah pilihannya. InsyaAllah pada kesempatan subuh yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sudah sampai pada pembahasan makalah bahayanya cinta kita kepada kehidupan dunia, lupa kepada kehidupan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahui olehmu bahwa sesungguhnya yuhibbud dunya, cinta kita kepada dunia, maka akan membawa kita kepada lupa kepada akhirat. Maka bila seandainya kita sudah cinta kepada dunia, maka kita lupa kepada akhirat, maka Allah akan menimpakan di dalam qalbun hatimu, yaitu 9 penyakit. Allah akan menghadirkan dalam hati kita, menanamkan di dalam hati kita, yaitu 9 penyakit, dengan sebab kita cinta kepada kehidupan dunia sementara lupa kita kepada kehidupan akhirat. Padahal tidak ada satupun yang di dunia ini adalah abadi. Tidak ada satupun di dunia ini yang kekal. Semua kita akan fana, akan kembali kepada Allah, yang nanti di akhirat itulah yang hakikatnya. Namun bagi kita yang sudah seolah-olah dunia ini segala-galanya, dunia ini kita pertaruhkan untuk semuanya, hingga betapa banyak
di antara saudara-saudara kita yang mengaku beriman kepada Allah, berada di dalam Islam, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada huru haranya di akhirat, percaya semuanya. Namun di dalam kepercayaan kita bahwa ada hari pembalasannya, tetapi hati kita lebih cenderung kepada dunia, lebih senang kepada dunia, hingga akhirat kita nomor duakan. Andai kata ada yang berpapasan antara akhirat dengan dunia, wa ghalibuha, pada ghalibnya orang akan memilih dunia. Sedikit sahaja yang memilih akhirat. Hingga dicontohkan oleh Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala. Andai kata ada satu pekerjaan yang pekerjaan itu adalah merupakan manfaat untuk dunianya dan berpapasan dengan waktu tersebut dengan akhiratnya, maka kebanyakannya manusia lebih memilih dunianya. Ini adalah merupakan satu kelalaian hati kita kepada Allah, hingga kita lebih memilih dunia, namun kita lupa kepada akhirat. Contoh misalnya, waktu sholat hanya tinggal sedikit sahaja. Maka di saat waktu sholat yang sedikit berbetulan dengan satu pekerjaan, yang pekerjaan tersebut bila seandainya kita meninggalkan akan kehilangan. Contoh yang lebih mudah untuk kita fahami, andai kata misalnya kita sedang bekerja, seorang karyawan di PT atau di satu perusahaan, yang pekerjaan itu adalah merupakan perintah daripada atasan atau perintah daripada perusahaan. Maka di saat kebetulan waktu itu kita belum sholat, sementara waktunya adalah waktu yang singkat, sudah sebentar lagi waktunya habis. Maka di saat waktu sholatnya tinggal yang sedikit, sementara perintah untuk dunianya, untuk pekerjaannya pun turun. Maka bila seandainya ditinggalkan pekerjaan tersebut, maka dia akan hilang. Bisa jadi dia dipecat, bisa jadi jabatannya diturunkan, bisa jadi dia akan disingkirkan. Maka bila seandainya dia berpapasan dengan ibadahnya, dengan sholatnya, atau dengan pekerjaan yang lainnya, sholat dengan pekerjaan, maka wa ghalibuha, pada umumnya akan memilih pekerjaannya dan akan meninggalkan sholatnya. Sedikit sahaja yang akan memilih mengerjakan sholat dan meninggalkan pekerjaan itu. Ini adalah merupakan satu kelalaian di dalam kehidupan kita, seolah-olah dunia yang abadi, akhirat yang kita nomor duakan. Padahal wa ingkana, dan jika ada seorang abdun, seorang hamba yang memilih akhiratnya, maka dia akan mendapatkan kemenangannya. Contoh seperti yang kita bahas tadi, andai kata ada seseorang yang waktu sholatnya tinggal sedikit dan dia belum mengerjakan sholat itu, sementara perintah atasannya pun turun. Maka bila seandainya dia mengerjakan perintah atasannya atau mengerjakan perintah yang ada di tempat dia bekerja, sementara dia tidak mengerjakan sholat, berarti lebih hebat perintah atasannya, lebih hebat perintah dari perusahaannya ketimbang dengan perintah Allah.
Maka bila seandainya dia mengerjakan perkara yang demikian, itu termasuk bagian daripada kecintaan dunianya dan lupa kepada akhiratnya. Maka Allah akan menanamkan di dalam hatinya 9 musibah atau 9 penyakit. Mana 9 penyakit tersebut atau 9 perkara tersebut yang menyebabkan kita semakin hari semakin jauh kita dengan Allah. Al-awwalu, yang pertama, Allah akan menanamkan di dalam hatinya kasih dia akan kemuliaan. Senang sekali dia dipuji, senang sekali dia dimuliakan atau yang lain sebagainya. Maka bila seandainya sudah ada dalam hatinya senang dia dimuliakan, senang dia dipuji, senang dia diagung-agungkan, maka harus kita sadari saudaraku, itu suatu musibah sudah menimpa kepada diri kita. Karena bila seandainya kita sudah ada dalam hati kita merasa senang kita dipuji, merasa senang kita diagung-agungkan, merasa senang kita dielu-elu, maka hati-hati, itu suatu penyakit sudah ada dalam hati kita yang menyebabkan kita akan binasa. Asbabnya dari mana? Asbabnya karena sudah ada dalam hati kita yuhibbud dunia, cinta kepada kehidupan dunia, cinta kepada urusan dunia. Ini penyakit atau musibah yang pertama yang ditanamkan oleh Allah kepada kita, kepada seorang hamba, kepada seorang manusia yang sudah ada dalam hatinya rasa senang kepada kehidupan dunia, namun sudah mulai lupa kepada kehidupan akhirat. Ini yang pertama yang sering kadang-kadang kita sepelekan. Ini yang pertama yang kadang-kadang sering kita abaikan, yang menyebabkan kita semakin hari semakin jauh dengan Allah, bukan semakin dekat kita dengan Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah akan tanamkan ke dalam hati kita kasih kita kepada kekayaan, senang kita kepada harta. Semua orang senang kepada harta, tetapi dalam hati kita yang sudah merasa nyaman dan tenang dan senang kita kepada kekayaan, itu kita harus mulai berhati-hati. Karena kebiasaan kita semua orang senang kepada kekayaan, tetapi hati kita yang dipandang oleh Allah, tingkat apa kita senang kepada harta, maka tingkat itulah Allah tidak ada bersama kita. Tingkat apa kita cinta kepada kekayaan, tingkat itulah Allah tidak ada bersama dengan kita. Maka ini yang harus kita berhati-hati saudara-saudaraku, dikarenakan ini satu musibah bagi kita yang sudah merasa dalam hati kita, yang sudah merasa nyaman dalam hati kita, bila seandainya kita mendapatkan kekayaan. Karena kenapa? Karena musibah yang kedua yang ditanamkan oleh Allah dalam hati kita bila sudah merasa cinta kepada dunia, yaitulah kekayaan. Maka bila seandainya kita sudah merasa cinta kepada harta, maka ra'su minal khati'ah, ketua daripada kejahatan, itulah senang kepada harta. Hubbud dunya, hubbu malid dunya, ra'su minal khati'ah. Cinta kepada harta yang ada di dunia, maka itu adalah merupakan kepala daripada kejahatan atau komandan daripada kejahatan. Hingga betapa banyak orang saling membunuh gara-gara harta. Adik dengan abang saling menyikat gara-gara harta. Bahkan sampai ada satu hikayah yang dikisahkan di masa yang lalu, di masa yang lampau, ada seorang kakak dengan adiknya
yang masa kehidupannya bergelimang dengan harta yang diwariskan oleh orang tuanya. Adik dengan kakaknya diwariskan harta oleh orang tuanya. Yang ditinggal mati, yang ditinggal wafat, maka tinggallah adik dengan kakak yang bergelimang dengan harta. Maka di antara keduanya, dua-duanya cinta dan senang kepada harta tersebut. Maka di antara adik dan kakak mulailah timbul untuk saling membunuh. Karena tidak mau harta itu terbagi. Adik kepingin semuanya dia memiliki harta itu, kakaknya juga kepingin yang sama. Maka ujungnya antara adik dengan kakak, dua-duanya ingin saling membunuh. Maka di saat dua-duanya ingin saling membunuh, al-qatil wal maktul finnar, dua-duanya ahli neraka. Namun di dalam hal tersebut ternyata adiknya yang terbunuh, kakaknya yang menang. Maka di antara dua mereka, di antara adik dan kakaknya berkelahi dan saling membunuh karena ingin merebut harta warisan tersebut, maka yang kalah adalah adiknya. Di sini yang meninggal adiknya. Maka di saat adiknya yang kalah, mati, meninggal adiknya, dibunuh di tangan kakaknya, maka harta tersebut diambil oleh kakaknya semuanya. Maka karena dia terlalu cinta kepada hartanya dan senang dia kepada hartanya, maka mulailah dengan harta yang banyak itu membangun mahligai, membangun gedung yang megah, yang luasnya adalah 10.000 mil. Begitu luasnya, yang dia membayangkan bahwa dia menciptakan surga dunia, yang diperintahkan kepada 10.000 tukang, dan di dalam setiap satu tukangnya 10.000 anggota. 10.000 tukang, dalam setiap satu tukang 10.000 anggota pekerjanya yang siap membangun gedung tersebut, yang ditamsilkan adalah merupakan mahligai surga. Surganya adalah surga dunia. Namun apa yang terjadi? Yang dibuat gedung-gedung tersebut dari yakut atau dari yang dibuat daripada yakut atau yang dibuat daripada marjan, yang dibuat daripada emas dan perak. Dia kepinginnya adalah mahligai surga di dunia. Karena terlalu cintanya kepada harta, seolah-olah dia ingin membuat surga di dunia ini, dan di dalam gedung tersebut dialiri dengan sungai-sungai yang indah, dan juga dikumpulkan gadis-gadis yang muda-muda belia di dalam gedung tersebut yang sudah dipersiapkan. Yang begitu dia cinta, yang begitu dia senang kepada harta tersebut, hingga dia kepingin seolah-olah dunia ini adalah surga baginya. Nah, maka apa yang terjadi? Allah tidak mengizinkan perkara tersebut terjadi kepadanya, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun dan menghancurkannya. Maka dengan sekali sahaja teriaknya malaikat Jibril, maka runtuhlah bangunan tersebut dan tertanamlah dia di dalamnya. Na'udzubillah. Ini yang perlu untuk kita ambil iktibar daripada perkara itu. Ini adalah dunia, bukan akhirat. Yang namanya dunia tidak ada yang abadi. Semuanya akan sirna, semuanya akan binasa. Cuma yang perlu untuk kita pahami, bagaimana tata hati kita kepada Allah. Apakah kita termasuk dalam bagian orang yang cinta kepada harta itu, atau harta itu yang akan mengikuti kita? Ini adalah merupakan musibah yang kedua yang sudah ada di dalam hatinya seorang hamba,
yang merasa cinta kepada harta yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga, Allah akan tanamkan ke dalam hatinya senang dia kepada kerajaan, pangkat dan jabatan. Maka bila seandainya dia sudah mulai lalai kepada akhiratnya, sudah mulai lupa kepada akhiratnya, sudah senang dia kepada dunianya, maka Allah akan tanamkan di dalam hatinya kasih dia kepada pangkat dan jabatan. Dia akan senang kepada kerajaan, dia akan senang akan mempertahankan pangkatnya, jabatannya dengan segala cara, menghalalkan segala cara. Yang penting pangkat dan jabatannya dia mesti harus dia dapat. Ini adalah suatu musibah. Kenapa? Karena bila itu sudah ada dalam hati kita, sadar atau tidak sadar, yakin kita atau tidak yakin, bahwa dunia sudah mulai menguasai kita dan akhirat sudah mulai pelan-pelan kita tinggalkan. Ini adalah merupakan musibah yang harus kita sadari. Bila sudah ada dalam hati kita merasa nyaman dan senang kita kepada pangkat dan jabatan atau kepada kerajaan, maka siap-siap itu adalah merupakan satu musibah yang besar bagi seorang hamba. Kemudian selanjutnya Allah akan tanamkan kepada kita kasih ia akan kepada kemewahan isi rumahnya. Ini sudah mulai juga menunjukkan bahwa kita sudah mulai pelan-pelan kita tinggalkan akhirat. Bila seandainya isi rumahnya masih layak dia pakai, tapi sudah mulai ganti, sudah mulai senang kita dengan isi rumah, sofa, kursi dan lain sebagainya yang megah-megah atau yang mewah-mewah, padahal yang lama masih layak untuk dipakainya, atau yang sudah dia beli masih layak untuk dia pajang atau dia pakai, namun dia kepingin yang lainnya. Sudah mulai senang dia kepada kemewahan isi rumahnya. Allah tanamkan dalam hatinya asbab dia mencintai dunia. Ini adalah merupakan juga musibah yang akan tertimpa, yang menimpa kepada seorang hamba, yang tanpa kita menyadarinya adalah merupakan cinta kita kepada dunia. Akhirat sudah mulai kita tinggalkan. Kemudian juga Allah tanamkan di dalam hatinya kasih dia kepada kenyang, takut dia kepada lapar. Ini juga adalah merupakan satu musibah kepada seorang hamba yang kepingin perutnya kenyang terus, susah dia untuk lapar. Maka bila seandainya sudah kita senang dan kasih dan cinta kita kepada kekenyangan, kenyang kita, setiap hari mesti kita harus makan, tanpa kita menyadarinya, maka itu adalah juga merupakan suatu musibah yang seharusnya walau kita punya segalanya, maka usahakanlah bagaimana caranya supaya kita ada merasa laparnya. Karena orang yang mampu menahan laparnya itu adalah merupakan orang yang paling dekat dengan Rasulullah di akhirat. Siapa yang paling akrab kali dengan Rasulullah? Orang yang paling panjang laparnya. Dan disyarah oleh Imam As-Subki rahimallahu ta'ala, maksud orang yang panjang laparnya, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, maka orang yang paling banyak menahan lapar yaitu dengan puasanya. Walau kita punya segala-galanya, walau kita punya harta yang kita belanjakan untuk kita makan, maka kita tetap berpuasa dan menahan laparnya, maka itu adalah merupakan orang yang paling dekat dengan Rasulullah nanti di akhirat. Tetapi orang yang selalu kenyang perutnya, yang selalu terisi perutnya dan takut dia kepada laparnya,
senang dia kepada kenyangnya, itu adalah merupakan satu musibah baginya. Dan bila dia tidak mengosongkan perutnya, maka dia akan dikejar oleh semua penyakit. Dalam hari-hari kita tak pernah perut kita kosong. Seumur hidup kita susah kita untuk menahan lapar. Jangankan kita mau puasa di luar daripada Ramadan, di dalam Ramadan sahaja kadang-kadang kita sering nyolong-nyolong atau sering kita meninggalkan puasanya tanpa udhur syariat. Maka hati-hati, itu adalah merupakan suatu musibah yang sudah ditanamkan oleh Allah dengan asbabnya, karena sudah mulai cinta kita kepada dunia. Ini kadang-kadang sadar ataupun kita tidak sadar, adalah merupakan satu penyakit bagi kita ini. Ini satu musibah besar bagi kita dalam kehidupan kita dunia untuk akhirat kita. Sementara kita semuanya menyadari bahwa dunia ini sehebat apapun kita, sehat kita, semuanya yang kita miliki di dunia, semuanya akan kita tinggalkan. Semua kita akan kembali kepada Allah. Namun kita sudah mulai meninggalkan akhirat kita pelan-pelan, dan kita menyayangi dan mengasihi kehidupan kita yang fana ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika duduklah seorang sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dicintai oleh Allah di akhirat adalah orang yang kosong perutnya. Nah, dalam arti orang yang kosong perutnya adalah orang yang saim, yang mau berpuasa, yang mau mengosongkan perutnya karena Allah. Nah, maka dia adalah termasuk orang yang paling disenangi dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila seandainya kita mendapatkan cintanya Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Karena untuk mendapatkan cintanya Allah itu ada 3 model. Salah satu asya'a fid dunya, ada 3 perkara masa di dunia akan mendapatkan yuhibbunullah. Mendapatkan cintanya Allah ada 3 model. Yang pertama, mendapatkan cinta Allah semata-mata pilihannya Allah. Ini yang pertama. Siapa orang yang mendapatkan cinta Allah semata-mata pilihannya Allah adalah para nabi, para rasul, dan para anbiya. Nabi, rasul, para anbiya itu adalah merupakan mutlak pilihan Allah yang dicintai olehnya. Maka para nabi dan para rasul dan para anbiya Allah jaga daripada kesalahannya, yaitu maksum. Mereka terpelihara daripada kesalahan dan Allah mencintainya, dan tempatnya adalah surga. Para nabi, para rasul, para anbiya itu adalah mutlak pilihan Allah, dicintai olehnya dan disediakan surga baginya. Itu adalah merupakan rombongan yang pertama. Kemudian rombongan yang kedua yang mendapatkan cintanya Allah dengan sebab berusahanya. Ini yang kedua, yang mendapatkan cinta Allah dengan sebab usahanya. Apa usahanya? Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Dengan menjunjung tinggi semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Karena Allah menyembunyikan cintanya di dalam ibadah. Jadi Allah menyembunyikan cintanya Allah kepada kita adalah di dalam ibadah. Jadi ada kita beribadah, di dalam salah satu ibadah tersebut
bisa jadi Allah mencintai kita dengan sebab kita rajin mengerjakan sholat sunat. Bisa jadi Allah mencintai kita dengan sebab kita menolong saudara kita. Bisa jadi Allah mencintai kita dengan sebab kita membantu orang lain atau lain sebagainya, yang hakikatnya Allah menyembunyikan cintanya kepada seorang hamba. Rombongan yang kedua adalah di dalam ibadah. Cuma ibadah yang mana itu yang kita tidak tahu. Bisa jadi Allah sembunyikan cintanya di dalam ibadah-ibadah sunat. Bisa jadi Allah menyembunyikan cintanya di dalam perkara ibadah-ibadah yang wajib. Itu yang kita tidak tahu dan kita harus menyadari. Karena rombongan yang pertama kita tidak ada dalam rombongan yang mendapat cinta Allah dengan sebab mutlak pilihannya. Sementara yang kedua, mesti kita dengan berusaha baru mendapatkan cintanya Allah. Kemudian yang ketiga, dijelaskan oleh Imam Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mendapatkan cinta Allah karena sabarnya. Di dalam ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, apapun ujiannya, maka di dalam ujian itulah Allah memberikan cintanya kepada hamba itu. Karena orang yang sabar di atas musibah, orang yang sabar di atas ujian yang diberikan oleh Allah, maka Allah menyebutkan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, maka dari tiga ini, orang yang mendapat cintanya Allah, maka dia akan menjadi orang yang bahagia, dan dia akan ditempatkan oleh Allah di dalam surganya di akhirat nantinya. Dan dia akan ditanamkan oleh Allah di dalam hatinya senang dengan ibadah, senang dengan berbuat baik. Nah, ini adalah merupakan satu alamat bahwa Allah sudah mulai mencintai hamba tersebut, baik dia dicintainya dengan sebab usahanya atau dia mendapatkan cinta Allah dengan sebab sabarnya di atas ujian. Maka dia ditanamkan oleh Allah di dalam hatinya senang dia untuk beribadah, senang dia untuk berbuat baik. Ini adalah merupakan alamat. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama mendapatkan cinta Allah, itu mutlak pilihan Allah. Nah, tidak ada lobby-lobby di sana. Ya, Allah memilih Nabi Allah Musa sebagai kekasihnya, sebagai Khalilullah. Allah memilih Nabi Allah Isa. Allah memilih Nabi kita sebagai Khatamul Anbiya. Itu mutlak, tidak ada yang lobby di sana. Jadi ini adalah merupakan pilihan Allah mutlak. Allah mencintai hambanya tanpa ada paksaannya. Sementara yang kedua, kita menyadari bahwa kita mesti berusaha baru mendapatkan cintanya Allah. Dan yang ketiga, sabar di atas ujian yang diberikan. Karena Allah tidak akan pernah memberikan ujian lebih daripada kemampuan seorang hamba. Setiap hamba Allah sudah tahu tingkat apa, ya, tingkat apa dia hamba tersebut. Maka Allah akan memberikan ujian kepada hamba itu yang mampu dia jalani, yang mampu dia terima. Tidak akan Allah berikan ujian kepadanya yang tidak akan pernah sanggup dia tanggung, tidak akan sanggup dia menjalaninya. Itu tidak akan Allah beri. Nah, makanya di saat kita ditimpa satu musibah, janganlah pernah merasa bahwa seolah-olah kitalah yang paling berat diuji oleh Allah. Jangan pernah merasa bahwa seolah-olah kita ini tidak disayang oleh Allah, hingga kita ditimpa bertubi-tubi musibah. Padahal di dalam musibah yang Allah uji kita, di dalam cobaan yang Allah uji kita, padahal disitulah Allah menyembunyikan kasih sayangnya atau cintanya Allah. Maka ini adalah merupakan suatu perkara
yang harus kita menyadarinya, jangan sampai kita termasuk orang yang akan ditanamkan oleh Allah senang kita kepada dunia, lupa kita kepada akhirat kita. Dan bagaimana caranya dalam kehidupan kita mengejar supaya kita mendapatkan cinta Allah. Karena orang yang mendapatkan cinta Allah pasti dia akan mendapatkan bahagia di akhirat. Karena di akhirat kita masuk ke dalam surga Allah bukan karena kita beribadah, bukan karena kita banyak amal, bukan kita karena banyak berbuat kebaikan dan lain sebagainya, tetapi masuk kita ke dalam surganya Allah dengan semata-mata kasih sayangnya Allah. Cuman kasih sayang Allah, Allah sembunyikan di dalam ibadah. Kasih sayangnya Allah, Allah sembunyikan di dalam kita berbuat kebaikan. Kasih sayangnya Allah, Allah sembunyikan di dalam kesabaran seorang hamba yang diuji olehnya. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semua pada pagi yang mulia ini, yang masih duduk i'tikaf di dalam masjid yang sangat mulia ini, kita doakan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dalam hati kita bagian daripada orang-orang yang senang sekali kepada kehidupan dunia, lupa kita kepada kehidupan akhirat. Dunia adalah merupakan binasa, akhirat adalah merupakan kekal selama-lamanya. Maka orang yang memilih akhirat, dunia akan ikut. Tetapi orang yang memilih dunia, akhirat belum tentu dia dapat. Maka mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah akan menanamkan di dalam hati kita bagaimana caranya kita mencintai akhirat kita supaya dunia ikut sendiri. Tapi kita mohon kepada Allah, semoga Allah jauhkan kita dalam hati kita, ya, kita mencintai kepada dunia yang akhiratnya belum tentu kita dapat. Ini adalah merupakan perkara yang harus kita menyadari supaya kita benar-benar bisa selamat nanti di akhirat. Kemudian pembahasan yang kedua, bagaimana cara dalam kehidupan kita untuk mengejar mencari supaya Allah mencintai kita. Karena bila Allah sudah mencintai kita, sudah kita mendapati cinta ya Allah, sayangnya Allah kepada kita, maka insya Allah kita akan selamat baik di dunia, lebih-lebih keselamatan kita nanti di akhirat. Inilah pembahasan kita pada pagi subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan ini jadi renungan khususnya kepada pribadi kami sendiri, umumnya kepada saudara-saudariku sekalian. Sebelum kita tutup pengajian kita pada pagi subuh yang mulia ini, kami ingin beri kesempatan kepada saudara-saudara kami, andai kata ada yang ingin bertanya, baik yang sedang kita bahas atau di luar daripada pembahasan yang kita bahas. Andai kata kami bisa menjawabnya, maka insya Allah kami akan menjawabnya. Andai kata misalnya kami tidak bisa menjawab, insya Allah kita akan tanya kembali kepada guru-guru kita yang mulia. Ada yang ingin bertanya? Kami beri kesempatan 1 atau 2 orang. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami tanyakan Ustadz tentang puasa. Untuk puasa Syawal atau puasa yang kita punya hutang, puasa Ramadan, mana yang kita kerjakan dulu? Apakah hutang puasa Ramadan dulu? Apakah kita ngejar sunnah Syawal dulu Ustadz? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sudah mengerjakan puasa Ramadan, summa atba'a sitta min Syawalin, kata Rasulullah. Man sama Ramadana summa atba'a sitta min Syawalin kana kasiyami zahri kulli. Siapa yang berpuasa 1 bulan di dalam bulan Ramadan, kemudian dia melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama dia mendapatkan pahala
seperti dia sudah berpuasa setahun penuh. Nah, ini makanya ini masih ada ini. Ini hari ini baru 12 bulan Syawal. Ya, yang belum berpuasa sunat di bulan Syawal masih bisa kita mengambilnya. Dan puasa sunat di bulan Syawal tidak mesti berturut-turut. Yang penting di dalam bulan Syawal. Hari ini kita puasa, besok kita tidak, lusa kita puasa lagi, atau kita ambil Isnin, Kamis, boleh, tak ada masalah. Yang penting ada kita berpuasanya di dalam bulan Syawal 6 hari. Maka insya Allah kita sama mendapatkan pahala seperti kita sudah berpuasa setahun penuh. Yang jadi pertanyaannya, puasa sunat bulan Syawal, namun ada tinggal puasa Ramadan. Mana dulu yang kita mau ambil? Kalau kita melihat di dalam kitab Bidayatul Muqtadin, para ulama kita di dalam madhab Imam Syafi'i boleh menggabungkan. Ini dalam kitab Bidayatul Muqtadin dijelaskan, dibahas ya, di dalam ya, madhab kita Imam Syafi'i boleh berpuasa qada Ramadan serta sunat Syawal. Cuma yang lebih afdal bagaimana? Yang lebih afdal puasa qada Ramadan asing, puasa sunat Syawal asing. Puasa Ramadan, qada Ramadan kita ambil hari. Puasa sunat Syawal kita ambil hari yang lainnya. Itu bil afdal, lebih afdal. Namun andai kata ada orang yang kepingin sekali jalan, satu hari selesai 2 perkara, dibolehkan di dalam kitab Bidayatul Muqtadin, diperkenankan oleh para ulama kita. Dengan catatan, sebahagian ulama mengatakan niat wajib kemudian sertakan dengan niat sunat Syawal. Jadi satu hari kita puasa, qada Ramadan selesai, pahala sunat Syawal dapat. Ya, nawaitu ya, niat kita untuk puasa Ramadan, qada puasa Ramadan serta sunat Syawal atau serta sunat di bulan Syawal. Nah, jadi ini adalah merupakan pendapat para ulama-ulama kita. Namun yang lebih afdalnya puasa qada Ramadan asing, puasa sunat Syawal asing. Itu adalah lebih afdal. Nah, kalau seandainya kita ambil puasa sunat duluan, puasa qada Ramadan, nanti kita qada, ditengok. Kalau seandainya Ramadannya yang ditinggal dengan sebab taksir tanpa odor syariat, maka wajib qada dulu. Wajib qada Ramadan dulu, tidak boleh baginya sunat Syawal dulu. Kalau dia mengerjakan puasa sunat Syawal sementara dia belum mengqadakan Ramadannya, sementara Ramadan yang dia tinggalkan dengan taksir. Makna dengan taksir tidak ada odor syariat, dia meninggalkannya dengan sengaja. Maka itu namanya meninggalkan puasa Ramadan dengan taksirnya. Maka wajib segera qada. Di luar Ramadan wajib qada, enggak boleh dulu buat yang sunnatnya. Kalau dia mengerjakan yang sunnatnya, sebahagian ulama mengatakan puasanya itu tidak mendapatkan pahala dan dia dapat dosa. Ini kalau seandainya dia meninggalkan puasanya dengan sebab taksir ya, dengan sebab taksir. Tapi kalau seandainya dia meninggalkan puasa Ramadan bukan karena taksirnya, tapi ada odor syariatnya. Contoh, misalnya dia meninggalkan puasa Ramadan gara-gara dia safir, pulang ke kampung, mudik, ya, ingin melihat orang tuanya, jenguk keluarganya. Safirnya safir yang mubah, safirnya safir yang harus, bukan safir yang haram. Dia tinggalkan puasa. Maka puasanya wajib qada, tapi tidak wajib segera. Maka boleh baginya untuk puasa sunat Syawal dulu. Qada Ramadan saya belum, nggak apa-apa, nggak masalah. Dengan catatan dia masih ada harapan pada urufnya dia sehat. Nah, dia dalam keadaan sehat, normal. Ya, sementara dia tinggal puasa Ramadan bukan karena taksirnya, tetapi ada ruksah syariatnya. Maka andai dia puasa sunat Syawal dulu, kemudian nanti ya baru dia qada Ramadannya, diperkenankan baginya dan sah dan dapat pahala. Ya, tapi bila seandainya meninggalkan puasa
Ramadan karena taksirnya tanpa odor syariatnya, maka wajib baginya segera qada Ramadan dulu. Nah, ini adalah merupakan perkara yang harus kita lihat bagaimana caranya dia meninggalkan Ramadan. Ya, kalau seandainya dia meninggalkan Ramadan karena sakitnya, karena ada odor syariatnya yang lain, nah, bagi seorang perempuan datang bulannya, nah, itu tidak ada masalah andai dia misalnya mengerjakan puasa Syawal dulu, belum mengqadakan Ramadannya, dengan catatan dalam masa setahun itu mesti dia qada. Karena bila nanti sudah sampai puasa Ramadan depan kita belum qada, maka kena denda, kena bayar fidyah. Qada tetap wajib, kena fidyah wajib bayar. Nah, seperti itu gambarannya ya. Kira-kira jelas saudaraku ya, insyaallah. Sudah masuk waktunya? Sudah, insyaallah. Untuk pagi yang mulia ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ya, diberikan pemahaman yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ini masih ada satu lagi, insyaallah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sebutkan ya 5 lagi ya yang ininya. Insyaallah nanti ke depan akan kita sambung kembali karena yang tadi baru 4 pembahasan yang kami sampaikan adalah merupakan kasih ya, kita kepada kerajaan, kasih kita kepada kekayaan, kasih kita kepada kemuliaan, ya, senang kita kepada kenyangnya isi perut kita, ya, dan juga ya, senang kita, kasih kita kepada ya, kemewahan isi rumah kita. Ya, jadi insyaallah nanti ke depan akan kita sambungkan kembali karena waktunya sudah singkat. Ini adalah merupakan permohonan. Ya, mohon disebutkan 5 lagi yang belum sempat kita bahas. InsyaAllah 5 yang sudah kita bahas, 4 yang belum kita sampaikan. InsyaAllah ke depan akan kita lanjutkan kembali jika Allah mengizinkannya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.